salah satu pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Hutain Baru adalah pelayanan farmasi klinik, yang merupakan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai. Mau tahu info tentang obat lebih lanjut? Simak video berikut ini. Halo, saya Apoteker Gema. Saya ingin berbagi informasi mengenai penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak patennya, namun jika sudah habis masa paten, obat ini dapat diproduksi pabrik lain, disebut obat kopi atau obat generik. Obat generik dibedakan menjadi dua. Obat generik berlogo yang menggunakan nama zat berkhasiat dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin. Nah, yang ini adalah obat bebas terbatas. Meski dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan pada kemasan. Stop! Ini adalah obat keras. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat dibeli di apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Masyarakat harus cermat dan hati-hati. Jangan membeli dan menggunakan obat ini sembarangan tanpa pengawasan dokter dan apoteker. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas. Di antaranya, pertama, cek kemasan dalam kondisi baik dan utuh. 2. Cek kelengkapan informasi pada kemasan. 3. Perhatikan tanggal kadaluarsa. Dan 4. Nomor izin edar obat. Dan 2 hal yang harus dicermati dalam menggunakan obat keras, yaitu pertama, kelengkapan informasi pada etiket seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. 2. Cek tanggal kadaluarsa. Penggunaan obat secara tepat akan membuat kamu sehat dan selamat. Menggunakan obat jangan sembarangan. Yuk kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Lain hal nih dengan pengertian lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam atau bintik merah pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Gejala sama belum tentu obatnya sama loh, jadi jangan berbagi obat ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya. Tahukah kamu, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Pertama, hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak,
luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Menyimpan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan harus tepat agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Letakkan obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kadaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat untuk vagina dan anus yang dapat meleleh pada suhu kamar justru harus disimpan dalam lemari pendingin, tapi jangan di freezer ya. Obat yang berbentuk aerosol atau spray mudah meledak, jadi jangan simpan obat tersebut pada tempat bersuhu tinggi. Apabila obat sudah rusak atau sudah lewat masa kadaluarsa, harus dibuang. Pisahkan isi obat dari kemasan. Kemasan, baik kardus, blister, strip, tube, dirusak atau digunting. Sedangkan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan dibuang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup, masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Atau buang pada saluran pembuangan air dengan cara diencerkan. Hancurkan terlebih dahulu obat tablet dan kapsul dikeluarkan isinya. Masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.